Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Surah Al-Baqarah ayat 133. Terjemahannya adalah, dan Ibrahim alaihissalam mewasiatkan yang demikian kepada anak-anaknya, dan demikian pula Yakub alaihissalam seraya berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Ya. Kita terjemahkan per anak kalimatnya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya. Wa wassa biha Ibrahimu. Dan Ibrahim mewasiatkan yang demikian banihi kepada anak-anaknya. Wa Ya'qub. Demikian pula Yakub, ya. Maksudnya Yakub juga, Nabi Yakub alaihissalam mewasiatkan kepada anak keturunannya, ya. Apa wasiat mereka? Ya bani ya innallah astafa lakumuddin. Ya. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih agama ini bagimu. Karena di sini ada alif lam, ya, jadi dia secara khusus menunjuk kepada suatu agama. Ad-dina, jadi di sini terjemahannya adalah agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Ya, ini terjemahan lengkapnya. Kita bacakan terjemahan perkata biar kita sama-sama semakin paham, ya. Wawasso biha, wawasso biha, ya, wa dan. Jadi ini ada tiga kata, ya, wa, waso sama biha. Wa artinya dan. Waso mewasiatkan, biha yang demikian. Nah, waso ini di dalam kamus bahasa Arab biasa dikatakan waso fulanan bikadza. Artinya ia mewasiatkan ini kepada fulan, ya. Atau ia memerintahkan fulan untuk melakukan ini. Atau ia membebankan fulan dengan hal ini. Sedangkan waso alaihi bisolah artinya ia menasehatinya atau menyuruhnya untuk melaksanakan sholat. Ya. Kemudian kata waso juga bisa berarti wasolahu bimalihi. Artinya adalah ia membuat wasiat karena kemurahan hatinya atau menjadikannya pewaris, menjadikan seseorang sebagai pewaris hartanya setelah kematiannya. Jadi waso ini memiliki beberapa arti, ya. Artinya misalkan di sini mewasiatkan bisa, ya. Kemudian memerintahkan seseorang bisa, atau membebankan seseorang bisa, ya. Atau misalkan artinya menasehati seseorang pun bisa, ya. Nah, sedangkan apabila ini berkaitan dengan harta atau misalkan kematian seseorang, maka arti dari waso ini adalah memberikan wasiat atau membuat wasiat, ya, atau menjadikan seseorang menjadi pewaris dari hartanya, ya. Ini adalah beberapa makna dari kata waso. Kemudian Ibrahim. Jadi ya, ini Ibrahim, ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak yang namanya Ibrahim, nah seperti inilah tulisan bahasa Arabnya, ya. Ibrahim, ya. Banihi. Banihi artinya kepada anak-anaknya. Bani Israel, ya, di dalam Al-Qur'an juga banyak. Bani Adam, ya. Ini adalah bani anak-anak atau anak keturunan. Hi-nya. Wa Ya'qubu. Wa Ya'qubu artinya adalah dan juga Nabi Yakub alaihissalam.
Nah, kalau ada yang punya nama anaknya Yakub atau nama sendiri adalah Yakub, nah tulisan dalam bahasa Arabnya seperti ini. Ini Ibrahim, ini Yakub, ya. Kemudian ya baniya, ya wahai atau hai. Harfun nida dalam bahasa Arab disebutnya ya, kata yang digunakan untuk menyeru atau memanggil seseorang. Ya atau ayyuha seperti itu. Baniya, baniya anak-anakku, anak keturunanku ya. Innallaha sesungguhnya Allah istofa lakum. Istofa artinya memilih lakum bagimu. Nah, ini makna dari istofa ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Istofa. Kemudian ad-dina, agama ini. Fala tamutunna, fala maka janganlah tamutunna kalian mati, ya, meninggal, illa wa antum, illa kecuali wa antum kalian. Wa sebenarnya artinya dan atau sedangkan di sini tidak diterjemahkan ya. Illa wa antum kecuali kalian muslimun. Muslimun berserah diri ya. Kemudian kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala libanihi إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله saya ulangi قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Apakah kamu menjadi saksi ketika maut menghampiri Yakub, ketika ia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan engkau dan Tuhan bapak-bapak engkau, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan hanya kepadanya lah kami akan berserah diri. Am kuntum syuhada. Apakah kamu menjadi saksi? Idh hadara Ya'qubal mautu. Ketika maut menghampiri Yakub ya, di sini kata Yakubnya ini dalam keadaan mansub ya atau dalam keadaan sebagai objek. Karena di sini ditandakan dengan fathah. Kemudian di sini al-mautu, dia dhammah keadaannya. Ini menunjukkan bahwa al-maut ini sebagai fa'il ya atau pelaku. Jadi ketika al-maut datang kepada Yakub atau ketika maut kematian menghampiri Yakub ya. Artinya ketika Nabi Yakub alaihissalam wafat. Idz qala libanihi, ketika ia bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan engkau. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Kami akan menyembah Tuhan bapak-bapak engkau, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berserah diri kepadanya. Dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Nah, kita lihat terjemah perkataannya. Am kuntum. Ya, am kuntum. Ataukah kamu menjadi. Atau di sini apakah. Am juga sebenarnya artinya atau ya. Di sini bisa juga diartikan dalam konteks kalimat ini. Dalam konteks pertanyaan, maka artinya adalah apakah.
Am kuntum, apakah kamu menjadi syuhada, ya, saksi-saksi, syahid ya, syuhada, saksi-saksi. Id hadoro, ketika hadoro menghampiri atau datang, hadir ya, hadir. Nah, hadir itu dari kata ini nih, hadoro, akar katanya. Ketika datang Ya'quba kepada Yakub al-mautu, kematian. Al-maut ya, dalam bahasa Indonesia juga sudah diserap ini, al-maut, maut. Idh qala libanihi, ketika ia bertanya kepada anak keturunannya, kepada anak-anaknya. Jadi kola bisa artinya mengatakan, bisa artinya menjawab, bisa artinya bertanya juga ya. Tetapi untuk menjawab juga ada kata spesifiknya, kata untuk bertanya juga ada kata spesifiknya. Tetapi kola ini dilihat sesuai dengan konteksnya bisa berarti macam-macam juga, bisa mengatakan, bisa bertanya, bisa menjawab ya. Kemudian ma ta'buduna, ma apakah ta'buduna yang kalian akan sembah, dari kata abada ya. Makanya seorang hamba itu dikatakan abdun ya, karena kata kerjanya adalah menyembah tadi. Abdun, orang yang menyembah atau hamba. Ma ta'buduna, apa yang kalian sembah. Mim ba'di, min setelah, ba'di min dari, ba'di setelahku, min ba'di sejak setelahku atau sepeninggalku. Qalu na'budu, qalu mereka menjawab, na'budu kami akan menyembah. Ilahaka, Tuhan engkau. Nah, kata ilahun itu artinya Tuhan ya. Akar katanya dari kata alaha yang berarti ia menyembah atau beribadah. Nah, jadi kata ilahun ini dalam kamus bahasa Arab berarti sesuatu atau seseorang atau wujud yang disembah, terlepas dari apakah wujud tersebut benar atau palsu atau tidak ya, apakah ia benar-benar patut untuk disembah ataukah ia tidak boleh disembah atau Tuhan palsu, itu tetap menggunakan kata ilahun. Atau ilah ini juga artinya adalah wujud dewa ya. Makna ini diambil dari kata dari kitab Kamus Akrab. Wa ilaha abaika, dan Tuhan, wa ilaha, ilah tadi ya sudah dibahas, Tuhan. Abaika, bapak-bapak engkau. Siapa yang disebut bapak-bapak di sini, atau kalau kita bilang kakek moyang gitu ya, Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail ya, dan Ishak. Nah, ini yang dimaksud di sini. Jadi sebenarnya kata abun itu sendiri dalam bahasa Arab artinya tidak hanya bapak secara biologis ya, tetapi bisa juga merujuk kepada uak juga, kepada mamang juga gitu ya. Jadi Ibrahim tulisannya seperti ini ya, Ismail tulisannya seperti ini, Ishak tulisannya seperti ini. Bagus sekali kalau orang tua memberikan anak nama-nama Ibrahim dan sudah jelas ya tulisannya seperti ini, gampang. Ilaha wahida, ilahan sama kembali kepada ini ya, Tuhan, wahidan satu. Ilaha wahida, Tuhan yang esa atau Tuhan yang satu. Wa nahnu, wa dan nahnu kami, lahu muslimun, lahu ini kembali kepada Allah Ta'ala ya, lahu kepadanya. Lahu kepadanya, maksudnya kepada Allah Ta'ala, muslimun. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah berlalu, baginya apa yang mereka usahakan dan bagimu apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya mengenai apa yang dahulu mereka kerjakan. Tilka ummatun qad kholat. Itulah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat.
baginya apa yang mereka usahakan, walakum ma kasabtum, dan bagimu apa yang kamu usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu tidak akan ditanyai mengenai apa-apa yang dahulu mereka kerjakan. Tilka, itulah ya. Itulah. Tilka kalau misalkan bendanya itu bersifat mu'annas atau feminin. Kalau bendanya itu bersifat muzakkar pakai zalika ya. Zalika. Nah, ini digunakan untuk benda yang jauh. Zalika dan tilka digunakan untuk yang jauh. Kalau misalkan yang dekat hadza ya, hadza hadhihi, sedikit ilmu bahasa Arab ya. Kemudian ummatun artinya umat. Tilka ummatun, itulah umat qad kholat, qad sungguh ya. Kholat berlalu, telah berlalu. Tilka ummatun qad kholat, itulah suatu umat yang sungguh telah berlalu. Laha ma kasabat, laha baginya ma apa-apa kasabat yang telah ia usahakan. Walakum ma kasabetum, walakum dan bagi kalian ma apa-apa kasabetum yang telah kalian usahakan ya. Laha ma kasabat walakum ma kasabetum. Wala tus'aluna, wala dan tidaklah tus'aluna, kalian akan ditanyai. Kalian akan diinterogasi. Wah, seram bahasanya. Ya, kalian tidak akan ditanya amma. Ini dari kata an dan ma ya. Amma, an mengenai ma apa-apa. Amma mengenai apa? Kanu ya'malun. Kanu ya'malun yang dahulu mereka kerjakan. 135 ya. Kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, barulah kamu akan mendapatkan petunjuk. Katakanlah, tidak. Ya, maksudnya tidak dengan mengikuti ini ya, tidak dengan menjadi Yahudi atau Nasrani. Melainkan ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Dan ia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Dan mereka berkata, jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, tahtadu. Tahtadu artinya kamu akan mendapat petunjuk ya, sedangkan yang barulah ini tambahan saja mafhum. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah, tidak, melainkan ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Nah, ini juga terjemahan serapan ya, terjemahan yang sudah difahami bahwa maksudnya adalah ini ya. Kalau di sini bal millata Ibrahim hanifa. Tidak, bahkan adalah agama Ibrahim yang hanif. Ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Wa qalu, dan mereka berkata, ini sering muncul ya. Wa qalu, dan mereka berkata, kunu, jadilah kamu, kata perintah dari kana ya kunu, kunu perintah untuk orang yang jumlahnya banyak ya. Jadilah kamu hudan, Yahudi. Ini sudah dibahas juga ya akar katanya di beberapa pelajaran sebelumnya. Hudan, Yahudi, au nasoro atau Nasrani, orang-orang Nasrani ya. Tahtadu, barulah kamu akan mendapatkan petunjuk. Kul, katakanlah, bal. Ini artinya bisa tidak, bisa bahkan ya. Millata Ibrahim. Ikutilah agama Ibrahim. Bal millata Ibrahim. Tidak, melainkan ikutilah agama Ibrahim alaihissalam. Hanifan, yang hanif. Nah, ini nanti oh ya kita bahas sekarang saja ya makna dari hanif itu.
Hanif ini sebenarnya sudah dibahas juga ya di beberapa pertemuan sebelumnya kalau tidak salah. Jadi Hanifan itu artinya adalah selalu condong kepada Tuhan. Kata ini muncul dari akar kata Hanafa ya, yang artinya ia menjadi cenderung atau condong terhadap sesuatu. Sedangkan menurut beberapa kamus bahasa Arab, kata Hanif itu memiliki beberapa arti. Ya. Yang pertama adalah orang yang berpaling dari kesesatan, lalu memilih petunjuk. Ini terjemahan dari kamus Mufrodat. Sedangkan makna yang kedua adalah orang yang dengan tetapnya mengikuti agama yang benar dan tidak pernah menyimpang darinya. Kemudian yang ketiga, orang yang hatinya condong kepada agama Islam dengan sempurna dan tetap teguh di dalamnya. Nah, kedua makna tadi dari kamus Len, pendapat dari Len ya. Kemudian yang keempat adalah orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam dari kamus Akrab. Sedangkan yang kelima adalah orang yang beriman kepada semua nabi. Terjemah dari kitab Ibnu Katsir. Nah, ini adalah beberapa makna dari kata Hanif tadi ya. Jadi sudah jelas ya. Gambaran dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam ini seperti apa maknanya sudah dijelaskan dalam kata Hanif ini sendiri. Kemudian wama kana, wama dan tidaklah kana ia menjadi ya, ia telah menjadi. Wama kana dan tidaklah ia menjadi minal musyrikin, termasuk orang-orang yang syirik, termasuk orang-orang yang musyrik. Dalam bahasa Arab sudah diserap juga nih musyrik. Nah, kita akan pelajari ayat terakhir pada pertemuan kita kali ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Katakanlah olehmu, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan juga keturunan mereka. Dan kami juga beriman kepada apa yang diberikan kepada Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka alaihissalam. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka dan kepadanya kami berserah diri. Qulu amanna billah. Katakanlah olehmu kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya alaihi wassalam. Wa ma utiya Musa wa Isa dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa alaihi wassalam. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim dan kepada apa-apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun dan kepadanya kami berserah diri kepada Tuhan ya, kepada Allah Ta'ala. Nah, terjemah perkatanya, kulu muncul lagi ya, kulu ya, tidak capek-capek ini memang kulu ini selalu hadir. Kulu katakanlah, amanna billah, amanna kami telah beriman ya,
billah kepada Allah, ini juga sering muncul ya. Wa ma unzila, wa ma dan kepada apa-apa unzila yang telah diturunkan. Kata ini juga sudah sering sekali muncul ya. Nuzul masih, nah nuzul dari kata ini ya. Nun, zai dan lam. Unzila diturunkan karena pasif dia majhul. Ilaina kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim. Di sini tidak saya cantumkan ya terjemahan wa ma unzilanya karena sudah muncul di sini. Wa ma unzila ila Ibrahim kepada Ibrahim, Ismail dan juga kepada Ismail, wa Ishaq dan kepada Ishak, wa Yaqub dan kepada Yaqub, wal asbati, ya, wal asbat dan keturunannya. Nah, nanti akan saya bahas sedikit banyak tentang asbat ini. Kenapa asbat disebut keturunan ya? Padahal kalau dari akar katanya ini sin, ba sama to ini menunjukkan panjang atau luasnya sesuatu. Kemudian kita lanjutkan wama utia dan apa-apa utia yang telah diberikan Musa kepada Musa, wa Isa dan Isa ya. Ini beberapa nama nabi yang bisa menjadi rujukan untuk memberikan nama anak ya. Wama utia ini juga saya tidak cantumkan terjemahannya karena sudah ada di sini. Jadi di dalam kurung wama utia an-nabiyuna dan kepada apa-apa yang telah diberikan kepada para nabi mir rabbihim dari Tuhan mereka. La nufarriku, la tidaklah, nufarriku kami membeda-bedakan, baina ahadim minhum, baina di antara ahadin seorang pun minhum dari antara mereka. La nufarriku baina ahadim minhum, kami tidaklah membeda-bedakan seorang pun dari antara mereka. Wa nahnu dan kami lahu muslimun, kepadanya berserah diri. Nah ini pola kalimat ini sering muncul nih dalam pertemuan ini, kalau nggak salah sudah 2 atau 3 kali ya, wa nahnu lahu muslimun. Tentu ini bisa lebih mudah lagi untuk dihafalkan. Nah tadi asbat ya, kenapa asbat itu kemudian artinya keturunan. Nah asbat ini muncul dari kata sabato atau sabuto ya. Dikatakan sabuto asy'aru artinya adalah rambut tersebut terurai panjang dan menggantung ya. Kemudian di dalam kamus juga dikatakan sabutol matoru. Sabutol matoru, al mator itu artinya hujan ya. Jadi kalau sabuto al matoru artinya adalah hujan tersebut deras dan lebat ya. Berlangsung lama. Nah, kemudian kata sabuto itu sebenarnya mengindikasikan gagasan mengenai panjang dan luasnya sesuatu ya. Atau di dalam kamus juga dikatakan sya'run sabutun, berarti rambut yang panjang serta tidak keriting. Dan dalam kamus juga dikatakan sabetul kafaini, artinya adalah orang yang dermawan, orang yang murah hati. Nah, kenapa disebut sabetul kafaini? Sabetul ini tadi ya yang menunjukkan panjang dan luas. Kalau kafaini ini telapak tangan ya, kafaini dua telapak tangan. Kenapa orang yang disebut telapak tangannya panjang? Karena orang-orang tersebut adalah seseorang yang memiliki tangan yang panjang dan terbuka. Nah, karena uluran tangannya tersebut menjangkau setiap orang yang membutuhkan. Ya, artinya orang yang tangannya panjang, kalau dalam bahasa Arab ini ya, telapak tangannya panjang ini adalah orang yang dermawan, orang yang suka membantu kepada siapapun. Karena jangkauan tangannya ini tidak ada batasannya, siapapun yang membutuhkan itu diberikan gitu. Sehingga kata sabetul kafaini, orang yang telapak tangannya panjang ini diartikan sebagai orang yang murah hati, orang yang dermawan ya. Dan cucu ini juga bisa disebut sibetun tadi. Kenapa di sini dikatakan anak keturunan ini juga jadi asbat ya, sibetun. Karena kelahiran dari seseorang itu menandakan pertambahan keturunan dari suatu keluarga ya. Jadi keberlangsungan hidup dari suatu seseorang itu menjadi panjang. Nah, itulah alasan kenapa asbat atau sibetun ini artinya keturunan. Padahal akar katanya tidak memiliki hubungan ya dengan anak keturunan. Tapi karena kelahiran seseorang itu membuat
silsilah seseorang menjadi lebih panjang. Itulah kenapa digunakan kata sibtun. Atau dalam arti yang lebih luas lagi, kata ini bisa berarti keturunan secara umum. Nah, kalau misalkan di kalimat ini, kata anak cucu di sini, kata asbat ini merujuk kepada kedua belas suku Bani Israel, yang masing-masing disebut menurut nama kedua belas putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, misalkan Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, dan Naftali, Gad, sama Asher. Ya. Nah, ini adalah 5 ayat yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan pelajarannya bisa dipahami dengan baik, mudah-mudahan banyak kata-kata baru yang menarik untuk dihafalkan oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta semua yang hadir dalam kelas ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan karunia serta rahmatnya bagi kita semua. Demikian juga dengan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat melalui kelas ini. Sekali lagi saya ingatkan apabila mungkin ada yang terlewat dari kelas ini ataupun kelas-kelas sebelumnya, pelajaran sebelumnya itu bisa dikunjungi kembali ya di akun YouTube International Talimul Quran Academy. Jangan lupa di-subscribe sehingga kita bisa mendapatkan informasi ya, notifikasi mengenai video baru yang diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, jangan lupa untuk di-share, di-komen ya. Jazakumullah hasanal jaza atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Insya Allah ta'ala kita akan berjumpa pada program yang sama minggu depan. Mudah-mudahan di jam yang sama ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu agar tetap istiqomah ya hadir di dalam kelas ini, karena orang yang paling utama adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan juga orang yang mengajarkannya. Ya. Dan semua keberkatan yang ada itu semuanya ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala. Jadi tetap semangat untuk selalu mempelajari ayat-ayat Al-Quran beserta juga maknanya. Jazakumullah khairal jaza wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.